Mestinya kau bersyukur, Nyai Masriah. Kau tidak kami angkut ke Kam Intermeran atau tempat lain di dalam kota. Di sini kau hanya cukup melayaniku saja, karena itulah yang pantas untukmu. Ya Tuan, tapi kau tidak usah cemas. Ini juga bagian dari perjuanganmu. Saya tertunduk. Sebenarnya bentuk kehidupan seperti ini juga bukan pilihan yang baik. Bukan hanya kesepian dari detik ke detik, penyiksaan batin yang tiada berampun. Saya menelan ludah, menunduk, tapi itu tidak berarti saya tunduk di hadapannya. Saya hanya tidak mau melihat wajahnya. Jika melihat wajahnya, tentu akan semakin jijik saya merasakannya. Bagaimanapun alasannya, saya telah diperdaya oleh detik, dan di dalamnya ada dia. Tapi bagaimana pula saya harus lari? Setiap jengkal di rumah ini mendapat penjagaan ketat, bahkan setiap detik saya ada dalam pengawasannya. Melalui kaki tangannya yang sengaja ditugaskan di rumah ini, hanya untuk menjaga dan memata-matai saya. Hari ini aku tidak kemana-mana, tolong temani aku. Saya terdiam. Kalau sudah begitu, akan semakin lengkap ketidakbebasan saya. Dia selalu berada di samping saya. Saya pun harus duduk diam, melihatnya memarahi orang-orang, memerintah dengan kasar bangsa saya sendiri. Jika dia sedang marah, pasti saya yang menjadi bulan-bulanan, memuntahkan segala perasaan, bahkan kebinatangannya pada saya tanpa ampun. Jika bangsa kita menang, tentu kau pun akan terbebas, Nyai Masriah. Saya masih terdiam, menunduk. Kenapa kau diam terus? Saya tetap diam. Apa kau ingat dengan kekasihmu? Saya menggeleng. Kau sudah punya kekasih, bukan? Saya terdiam. Nasibmu buruk, Nyai. Kekasihmu tidak bisa membuktikan cintanya. Kalau dia mencintaimu, pasti dia menyusulmu ke sini. Atau dia bergabung dengan peta. Nasibmu lebih buruk lagi. Suatu waktu peluru akan menghabisinya. Saya menelan ludah. Sudahlah, lupakan dia. Bukankah di sini kau tidak kekurangan apapun? Kemudian dia menarik tangan saya. Entah mengapa, saya tidak pernah bisa menolaknya. Entah karena takut atau karena saya memang sudah tidak punya pilihan lain yang memungkinkan saya hanya bisa mengutuki nasib yang menimpa negeri ini. Tawa menggema di mana-mana. Perkumpulan prajurit dan perwira itu mirip pesta kemenangan. Di sana-sini minuman dan makanan bertebaran. Sementara saya terkunci di sini, di kamar yang setiap detik menjadi neraka bagi hidup saya. Kemudian suara-suara lain dengan bahasa yang tidak kupahami pun terdengar. Suara itu melayang-layang dalam nyanyian yang tidak jelas. Hiwa madaki masen. Tawa makin keras terdengar. Sudah hampir 3 kali setiap malam minggu, tempat ini menjadi arena pesta pora. Katanya kau menyimpan seorang putri di sini, perwira. Benarkah itu? Apa kau tidak mau berbagi dengan kami? Aku dengar juga. Anoona no nito kirides. Dia memang seorang putri, hanya satu laki-laki yang bisa memilikinya, yaitu aku. Dia hanya pantas menemaniku di sini, teman. Lalu tawa kembali menggema. Sudahlah teman, selagi kita memenangkan peperangan, kita bisa mendapatkan gadis manapun. Jangan ganggu maunya perwira. Jika dia tidak mau berbagi, ya sudahlah. Ya, betul itu. Lagi pula perempuan hanya bagian dari perang. Ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu kemenangan kita di mana-mana. Meskipun kita dengar Brigade Angkatan Laut Belanda sedang berlatih merebut negeri ini kembali, kita pasti tetap menang. Bangsa ini sudah menjadi bagian dari kita.
Dengan peta, heho juga barisan Hizbullah yang baru kita bentuk. Ya, Lizzie California. Tidak penting bagi kita. Malam semakin larut. Alunan musik dari radio terus mengalun. Dengan syair yang tidak saya mengerti. Saat seperti inilah saya merasakan kembali kesunyian. Sekian bayang nampak. Neh adalah salah satunya. Bayang itu semakin jelas menusuk-nusuk batin saya. Neh adalah nenek saya yang menjadi milik hidup saya satu-satunya. Entah bagaimana nasibnya. Sejak saya dijemput paksa ke rumah ini, saya tidak bisa melihatnya lagi. Mungkin Neh sakit karena kesepian. Seperti juga batin saya yang kian hari kian tercabik. 10 tahun saya hidup dengannya. Setelah emak, ibu saya pergi seperti saya dengan nasib yang sama. Emak dibawa oleh seorang tuan Belanda ketika saya berumur 7 tahun. Meninggalkan bapak juga yang akhirnya meninggal dunia karena penderitaan oleh cinta. Begitu besar arti emak dan eneh. Keakuan emak begitu mempesonakan seorang tuan Belanda. Demikian juga bapak, dia harus meninggal pada saat yang belum pantas karena cinta seorang emak telah memperdayanya. Adapun eneh, kekuatannya begitu merasuk ke jiwa saya, membuat saya terbelenggu oleh kerinduan yang dalam padanya setiap waktu. Meskipun saya tidak bisa mewujudkan kerinduan itu. Lalu apa saya juga memiliki arti seperti mereka? Meskipun saya tak merasa memiliki pesona, saya juga harus pergi karena seorang perwira. Yang jelas ini pengorbanan saya untuk Neh agar tidak mati di tangan anak buah Nakamura. Siapapun tidak bisa menolak keadaan, sekalipun seorang sonco, lurah di kampung saya. Setiap anak gadis yang menarik di mata prajurit Jepang akan dipasrahkannya begitu rupa tanpa perlawanan. Lalu saya harus melakukan segala sesuatu melebihi kemampuan saya, sekalipun bukan pekerjaan seorang babu. Tapi ini lebih memberatkan apapun, batin, jiwa, dan entah apa lagi. Membuat saya merasa saya tidak memiliki apa-apa lagi. Karena milik yang paling penting dalam diri saya sudah tidak ada, yaitu kehormatan. Saya masih ingat lambaian emak di sela air mata waktu meninggalkan saya. Saya sering bertanya pada Eneh, mengapa emak pergi? Tapi jawaban Eneh tak pernah memuaskan hati saya. Malah membuat saya semakin tidak mengerti. Tak ada yang bisa dipertahankan oleh kita, Nyai, meskipun diri kita sendiri. Waktu itu Bapak sedang tidak ada. Dia harus menjadi pekerja di perkebunan Belanda, sebuah tempat di Gambung, sudut lain Bandung Selatan ini. Menjadi buruh paksa pada perkebunan kopi milik Rudolf Edward Kerhoven. Betulkah tidak ada yang bisa dipertahankan oleh kita? Kita ini orang miskin, Nyai. Mau apa lagi? Ujar Eneh lagi. Emakmu terlalu cantik. Bapakmu pun belum jelas bagaimana nasibnya. Terus saya sama siapa, Neh? Nyai akan menjadi anak Neh sampai kapanpun. Wajah Neh begitu muram. Mata itu redup, hanya air yang mengalir dari sudutnya terus-menerus. Apa emak tidak akan pulang? Emak bekerja dengan tuan Belanda, Nyai. Kapan emak pulang? Neh mengelus rambut saya. Tidak ada jawaban. Hanya ada yang terasa hangat di kepala saya. Nafas Neh pun terdengar berat, seperti ada yang ditahan di dadanya. Lalu detik berlalu begitu saja, tanpa kehadiran emak. Apalagi bapak yang memang sudah tidak lagi menjadi milik saya, setelah dia menjadi buruh paksa. Saya melewati hari dengan segenap kemampuan Neh untuk menghidupi saya. Neh biasa membuat gula merah. Saya selalu membantunya.
Sering pula saya ikut berdagang ke pasar. Entah mengapa setiap Neh muncul dengan saya, para pembeli pasti berdatangan, terutama laki-laki. Terkadang ada yang menjawil dagu saya. "Mak, jangan dibawa ke sana kemari, ada Belanda bisa diculik nanti cucu emak." "Gak akan, dia hanya bantu emak, lagian dia masih kecil." Neh mengelus saya di sisi dagangannya. Tidak hanya ke pasar, saya pun sering dibawa Neh menjajakan dagangannya ke rumah-rumah, termasuk rumah Pak Lurah. Ada yang membuat saya merasakan hal aneh ketika datang ke rumah itu. Saya terkadang malu menikmati perasaan ini. Saya kerap menemukan sorot mata yang tersembunyi di balik jendela depan. Dia duduk dengan surat kabarnya. Wajah itu tak lain dari wajah Permana, putra bungsu lurah kampung saya. Umurnya mungkin tidak terpaut jauh. Waktu itu dia sudah duduk di bangku sekolah rakyat kelas 6. Sementara saya masih berjalan 9 tahun tanpa sekolah.